Fatur lenteng deh. Ledang apa tuh? Ledang apa tur? Ledang ada fatur tuh. Ini fatur lanjut gini enggak? Pendek-pendeknya. Tinggi nih gini malah. Video bajarawe banyak. Ini namanya Udin, guys. Jelek sekali, guys. Apa iPhone? Pamer iPhone. Ayam Udin pamer iPhone, guys. Pamer bana. Dari apa Mbak Udin tuh dia? Jangan di situ ditaruh. Masih. Taruh tasnya atas tuh lain. Udah tinggi. Menurut subjeknya, 1. Perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional, contohnya WTO, OKI, dan GNB. 2. Perjanjian antara negara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti perjanjian antara organisasi internasional Vatikan dan organisasi masyarakat ekonomi Eropa atau UNEA. 3. Perjanjian antar subjek hukum internasional lainnya, seperti perjanjian antara suatu organisasi internasional dan organisasi internasional lainnya, Novel, guys. bersama ASEAN dan NEA. Ini jadi pertanyaan nih. Perjanjian internasional dapat menjadi sesuatu Udin yo, ini nampak nunggu Udin. Ini kok asik mencari. Kembang di belakang, guys. Begini sih. Ada foto Haji Petang. Kita lagi belajar sama Pak Paham. Husni, guys. Ini PKN. Ini PKN. Ini PKN lebih segar. Dia jemput Mona. Yang kedua, perjanjian yang dilakukan atau eksekutori kreatif, yaitu perjanjian yang tidak hanya dilaksanakan sekali, tetapi dilakukan secara terus-menerus selama jangka waktu dan perjanjian Siang malam. B. Menurut tahap-tahap penyusunan. Yang pertama, perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui 2 tahap, yaitu melalui proses perundingan yang penandatanganan. Kedua, Anjus stop. penting karena dibuat melalui 3 tahap, yaitu proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Menurut nota pajak ada 2 cara pembentukan perjanjian internasional. Yang pertama, perjanjian internasional Enggak. Tenteng banget. Cik lah kadang tekanan video. Alai dek. Alif Ramzan ngira-ngira Alif. Dia bisa ibu pincat di sekolah kita bu uban Alif deh. Banyak ya? Banyak. Tengok Cabai hitung, banyakan. Yo, ah? Mobile. Satu, iya harus lah hitung 1, 2, 3, 4, 5, 5, iya pas 5. Aduh, jenis tak. Udah kayak gitu kan. Negara-negara yang dimaksud adalah negara-negara yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap seluruh wilayahnya dan jadi apabila dilihat dari bentuk kenegaraan, negara yang berbentuk kesatuan dan federal yang berhak melakukan perjanjian internasional.
Broken like me. Yang mendalam konvensi internasional di Jenewa tahun 1958 mengikuti konvensi tersebut terlepas dari USSR. Berdasarkan konvensi internasional 69, untuk melakukan perjanjian internasional melalui tahapan-tahapan perjanjian internasional. Tahapan-tahapan yang mendapat perjanjian internasional tidak dijelaskan sebagai A. Perundingan atau negosiasi. Perundingan adalah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. B. Penandatanganan atau signature. Tahap kedua pembuatan perjanjian internasional adalah penandatanganan. C. Pengesahan atau ratification. Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah ratifikasi. Min baygon. Ratifikasi perjanjian internasional dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Ratifikasi oleh badan eksekutif yang biasa dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintah otoriter. 2. Ratifikasi oleh badan legislatif yang jarang digunakan karena memiliki El Salvador dan Honduras. 3. Ratifikasi campuran atau DPR dan pemerintah. Merupakan sistem yang paling banyak digunakan karena badan legislatif dan eksekutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi suatu perjanjian. Apa arti reservasi? Berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional dinyatakan sebagai berikut. A. Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan negara atau lebih. Organisasi internasional atau Perjanjian syah lah nanti mereka itu lain. dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan mengikat baik. Kok banyak anak jadinya tuh? Berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional. Sebuah perjanjian internasional dikatakan sah atau berlaku menurut hukum jika telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian internasional tidak menetapkan syarat-syaratnya perjanjian internasional. Ini Konvensi A. hanya menetapkan prinsip-prinsip yang diterima dalam A. Enggak. Orang isu. isu. A. Sebuah perjanjian internasional sebagai berikut. A. A. Ketidakmampuan B. membuat kakak. B. Terdapat kesalahan dalam membuat kakak. D. Terdapat unsur D. penipuan dalam proses pembuatan kakak. B. Terdapat kecurangan dalam proses pembuatan kakak. E. Terdapat unsur paksaan dalam pembuatan kakak dan pemberian. Misalnya ya Pak, sedang ngecek dulu. F. Bertentangan dengan norma atau prinsip hukum yang bisa. Sebuah perjanjian dinyatakan berakhir karena hukum jika terjadi hal berikut. A. Harus Anu. B. Terjadi percakapan antar pihak. C. Pelanggaran kakak oleh salah satu pihak dan memberikan hak kepada orang lain untuk memilikinya. D. Ketidakmungkinan Ini E. karena penghilangan atau kerusakan tersebut. Ini E. Ini aja nih dia putri. Orang bisu. Kok E? Kok B? Oh ini nak ada artinya loh yang di tengah yang jadi tunjuk. Selain berakibat karena semua faktor atau perjanjian internasional dapat berakhir karena tindakan negara peserta berbuat. A. Penarikan diri salah satu pihak dan Bukan bisa aja kuning kali-kali ya. Becong tuh ya. sebuah Tuh, dong, perjanjian Tom. internasional. 6. Lah itu. Asas perjanjian. Bukan satu kali kamu buat begini. Bukan satu kali. Ini bulan ini ya. Ya lah, pulang boleh mini ya. Adapun asas perjanjian internasional dapat diuraikan sebagai berikut. Yaitu asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan. Obat cuti nggak dipakai dah. B. Bona fides. Yaitu asas Kalau baju etikat baik. C. Ternyata tidak. tidak nampak itu aurora dan guys seperti soda. Dapat dilakukan. D. Equality right. Yaitu asas menyatakan bahwa orang yang saling mengadakan hubungan mempunyai kehidupan yang sama. Sekolah baik bisa spesial juga ukuran. Wih, temuin dulu guys. Ini kan ada yang review kan. Dalam keadaan yang berlaku Ya, dapat apa-apa bisa wajib. Manda.
Jangan bergerak-gerak ya. Asasi menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati. 7. Subjek perjanjian internasional. Pihak-pihak yang membuat perjanjian internasional adalah pihak-pihak yang mempunyai kekuatan hukum sebagai subjek pembuatan perjanjian internasional. Berikut beberapa subjek perjanjian internasional yang sebagian besar sama dengan subjek hukum internasional. A. Negara yang merdeka dan berdaulat. Negara merupakan subjek pertama dan utama dalam perjanjian internasional, baik ditinjau dari sudut histori maupun secara faktual. B. Takhta Suci Vatikan. Takhta Suci Vatikan diakui sebagai subjek perjanjian internasional berdasarkan sejarah. Takhta Suci Vatikan terletak di negara Italia, khususnya di kota Roma. Takhta Suci Vatikan adalah negara gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh Paus di Vatikan. Kenalan kita sentang ya. C. Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional merupakan salah satu organisasi internasional non-pemerintah yang secara umum tidak dapat dimasukkan sebagai subjek perjanjian internasional. D. Organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan perjanjian internasional karena dapat melakukan hubungan dengan organisasi atau negara lain. Sejumlah praktik yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran bahwa organisasi internasional merupakan subjek perjanjian internasional sebagai berikut. 1. Pada tanggal 26 Juni 1946, PBB sebagai organisasi internasional mengatakan perjanjian Ingin faedah apa penyebab berakhirnya perjanjian internasional? Mengenai status markas besar PBB di New York. 2. Pada tanggal 16 November 1946, PBB kembali mengadakan perjanjian bilateral dengan Swiss mengenal status gedung PBB di Jenewa. Ya Allah, banyak lah. E. Individu atau orang perseorangan. Pengakuan terhadap individu sebagai subjek hukum internasional berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dan kaidah hukum internasional yang memberi hak dan kewajiban secara langsung kepada individu. F. Pemberontak dan pihak dalam sengketa. Pemberontak dan pihak dalam sengketa pada hakikatnya muncul sebagai masalah dalam negeri suatu negara. Menurut hukum perang, pemberontakan dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam keadaan tertentu sebagai berikut. 1. Menentukan nasib sendiri. 2. Memilih sendiri sistem ekonomi, politik, dan sosial. 3. Menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya. Adapun pihak yang bersengketa dalam suatu negara disebut sebagai subjek perjanjian internasional karena dianggap mewakili pihak dalam hubungan internasional. Unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh kaum pemberontak supaya dapat dikategorikan sebagai kaum bergenerasi sebagai berikut. 1. Kaum pemberontak terorganisasi secara rapi dan teratur. 2. Kaum pemberontak menggunakan tanda pengenal. 3. Kaum pemberontak sudah menguasai sebagai wilayah secara efektif. 4. Kaum pemberontak mendapat dukungan dari rakyat wilayah yang didukungnya. Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu agama, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kadang Andin. Ateh Din, ateh. Jangan dia celuk lampu. Oh, film. Kayak apa film? Oh iya. Rio film patang nak Rio. Mana? Nampak tak? Waktu presentasi PKN. Nampak tak tu? Jangan nampak ni. Apa menyebab berakhirnya perjanjian internasional?
Soalnya kami ambis. Kami akan angkat tangan, guys. Belum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatia, saya akan bertanya dari kelompok 3. Saya akan bertanya, kapan mulai berlakunya suatu perjanjian internasional? Intan. Kau ni dah baca awal. Baru dia. Ini ada 3 lah bang. Kok kelompok aja? Oh. Terserah ibu lah. Buka ronde deh am. Tuh lah ya. Oh, jalan tan. Cek lainnya. Cek lainnya. Saya akan membuat itu. Perjanjian internasional dapat diklarifikasikan menjadi apa? Perjanjian internasional dapat diklarifikasikan menjadi Makasih Intan. Lain. Sesi pertama lah, ada sesi kedua kan. perjanjian internasional dapat diklarifikasikan menjadi Kenal Wak. Sini udah ikut di Pajaga, ha? Dia Pajaga yang jawab. Kan 1 kali. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Iya, main asli kak ya. Si goblok pernah ada jalan ya. Main asli kak. Bule-bule aja main asli kak. Suatu perjanjian internasional Main asli. dari masing-masing pihak Jawabannya yang ini guys. Linknya masuk vlog bebas. Balik namanya guys. Mulai pertanyaan hati. Oi. Woi kalau puas dengan jawaban dari kalau sekelompok jadi saya selama ide dah. Dan danam pribadi bang. Woi, aku buat Woi. Yang malam. Calling lah. Tak pakai cincin lah. Dia ada cincin. Dia cari cincin dulu untuk orang nikah dulu dia. Oh ya Alif sama cincin lah. Santa untuk Udin tu ya. ini tak pandai okay. Santa untuk foto saja. Tak sembarang orang okay. Ayam kah? Jadi jempol pakai wadah. Dia buat ekor lah. Cincin apa? Goblok. Kakek di jempol, di tunjuk. Biasa. Saya akan menjawab pertanyaan dari tadi dari kelompok 1. Kalau Perjanjian internasional dapat diklarifikasikan menjadi
perjanjian internasional dapat diklarifikasikan Mohon doanya untuk Semawa ya, guys. perjanjian Kami akan menempuh jalan yang lebih lurus, dua yang pihak lebih dan baik. perjanjian Terima kasih. multilateral lebih dari dua pihak. Akan